Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, teteh sayang, alhamdulillah senang bahagia. Hari ini kita berada di bulan Rajab, betul? Bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, di dalam pandanganku ada 12 bulan selama 1 tahun. Dari 12 bulan itu ada yang masuk kategori bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah yang masuk kategori bulan hurum itu? Disebutkan dalam tafsirnya ada 4 bulan. Posisinya 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah sendiri. Apa di antara 4 bulan itu? 3 bulan yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 lagi terpisah sendirian, namanya bulan apa? Bulan Rajab. Yang bulan Rajab ini bulan yang sedang kita jalani hari ini. Betul apa betul? Pertanyaannya, apa yang membuat bulan Rajab ini jadi mulia? Dan apa yang harus kami lakukan di bulan Rajab agar kami mendapatkan kemuliaan? Sebelum ke sana, mungkin Bunda tanya, kenapa ya nggak ada bulan Ramadan di situ? Bulan Ramadan mah bukan lagi mulia, tapi Ramadan mah bulan yang istimewa, lebih tinggi daripada mulia. Bedanya apa? Kalau 4 bulan ini Bunda baru akan jadi mulia kalau Bunda melakukan perbuatan yang mulia. Jadi kemuliaannya nggak tiba-tiba datang gitu. Bunda harus tempuh jalannya untuk bisa mendapatkan kemuliaannya. Beda dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan mah Bunda baru ketemu Ramadan saja sudah mulia. Apalagi kalau kita menghadirkan kemuliaan, betul? Makanya dalam beberapa keterangan disebutkan, misal ya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan tubuhnya tersentuh api neraka. Baru senang aja, baru gembira aja mau ketemu Ramadan, Allahu Akbar, Allah sudah muliakan, betul? Apalagi kalau Bunda menghadirkan amal yang mulia di bulan Ramadan. Kalau Rajab tidak lantas jadi mulia kalau Bunda tidak menghadirkan perbuatan yang mulia. Pertanyaannya, apa yang harus kami lakukan agar kami mendapatkan kemuliaan di bulan Rajab? Kita akan bahas setelah pesan-pesan berikutnya. Berasa syuting jadinya kan. Setidaknya ada 3 yang harus Bunda lakukan di bulan Rajab agar Bunda mendapatkan kemuliaan. 1, perbanyak amal soleh di bulan Rajab. Karena setiap amal soleh yang dilakukan bulan Rajab, Allah akan lipat gandakan pahalanya. Amal soleh apapun. Sholatnya perbaiki. Perbanyak puasa sunnah sebagai bentuk latihan agar nanti nggak kaget ketika Ramadan. Perbanyak baca Quran, mulai latihan. Bunda Ramadan pengen hatam berapa kali? Latihan. Para sahabat itu kalau Ramadan targetnya 6 kali hatam misal, maka Rajab dan Sya'ban 3 kali hatam. Setengahnya. Karena kalau Bunda nggak latihan nanti kaget. Bunda mulai, alhamdulillah, kemarin kita di As-Sakinah baru buka juga kelas baru ya, untuk tahsin As-Sakinah, mulai belajar lagi. Ya, sodako banyakin lagi,
termasuk ta'lim, ngaji. Masya Allah, Bunda ngaji hari ini di bulan Rajab dengan bulan yang lalu sama atau beda pahalanya? Beda. Bulan Rajab itu luar biasa. Makanya satu, perbanyak amal soleh. Karena setiap amal soleh yang Bunda lakukan di bulan Rajab menetes yang akan jadi tetesan nanti bulan Ramadan. Maka ada istilah Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu bulan menyiram, Ramadan itu bulan memanen. Ulangi, Rajab bulan apa? Menanam. Sya'ban bulan apa? Menyiram. Ramadan bulan apa? Memanen. Mohon maaf, Bunda nggak akan bisa nyiram kalau nggak ada yang ditanam. Betul? Dan Bunda nggak akan mungkin bisa panen kalau nggak ada yang ditanam dan disiram. Iya apa iya? Berarti amal soleh yang Bunda lakukan di bulan Rajab baik apa baik? Baik aja, baik banget. Cius. Ini apa? Yang kedua, apa yang harus kami lakukan di bulan Rajab? Kurangi atau bahkan tinggalkan dosa dan maksiat. Sebagaimana Bunda dilipat gandakan amal soleh di bulan Rajab, mohon maaf, setiap dosa, setiap maksiat yang kita lakukan di bulan Rajab pun dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Makanya mohon maaf yang sering bikin maksiat di luar bulan Rajab, hayu atuh. Bulan Rajab merada berubah sedikit lah. Yang suka gibah ada di sini? Apa di luar adanya ya? Ada di sini ada? Sok atuh. Bulan Rajab mah berhenti. Nanti habis Ramadan? Bukan. Biar Bunda bukan habis Ramadan lanjut lagi. Bukan. Biar Bunda tuh belajar dari sekarang. Punten yang suka bikin kesalahan, tobat, minta ampun. Maka di antara yang harus Bunda perbanyak istighfar di bulan Rajab. Apa? Istighfar, minta ampun sama Allah. Nah, yang ketiga yang harus Bunda perbanyak di bulan Rajab, perbanyak doa. Perbanyak apa? Doa. Salah satu doa yang mungkin para guru-guru kita sering ajarkan, tadi yang AA bacakan di awal, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Arikana makan meni semangat doa meni polos, Allahumma barik fima rozaq. Da ingat nanti karena baso we jeung dahar jadi pabelit lain eta atuh ce makan otak teh meni baso we jeung makan jadi fima rozaq tanah. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami bertemu Ramadan. Kenapa kita harus perbanyak amal soleh di bulan Rajab? Kenapa kita harus banyak meninggalkan dosa maksiat di bulan Rajab? Dan kenapa kita harus banyak doa di bulan Rajab? Mohon maaf, karena kita nggak tahu apakah umur kita akan sampai bertemu Ramadan atau tidak. Betul? Maka kata salah satu ulama menyebutkan, kalau ada orang yang sibuk beramal soleh di bulan Rajab, sibuk meninggalkan dosa di bulan Rajab, dan sibuk berdoa di bulan Rajab sebagai bentuk persiapan untuk bertemu Ramadan, dan kalau seandainya dia tidak bertemu Ramadan, maka dia mendapatkan pahala seperti bertemu Ramadan. Jadi misalnya, mohon maaf, Bunda teh nggak akan ketemu, nggak ketemu Ramadan,
Tapi dari bulan Rajab, bunda teh udah gaspol gitu. Udah apa? Udah semangat gitu. Beramal soleh seperti bunda udah masuk bulan suci Ramadan. Meninggalkan dosa karena saking takutnya bunda dengan dosa, karena mau bertemu bulan suci Ramadan. Dan bunda berdoa terus sama Allah, pengen ketemu Ramadan. Dan kalau seandainya bunda tidak bertemu Ramadan, kata para ulama, kita sudah seperti bertemu dengan bulan suci Ramadan. Pengen ketemu Ramadan? Udah siap? Apa yang disiapin teh? Pak Belit. Apa yang harus kita siapin bertemu Ramadan? Kita akan bahas di bulan Sya'ban bulan depan ya. Jadi di awal semangatin dulu bunda. Ini bulan apa? Rajab. Ada 3 hal yang harus bunda lakukan. 1, perbanyak apa? Amal soleh. 2, apa? Kurangin, tinggalkan dosa dan maksiat. Yang ketiga, perbanyak apa? Doa. Bunda sayang, doa itu penting apa penting? Penting aja, penting banget. Kata siapa? Liur kan jawabannya. Bunda sayang, doa itu penting. Setidaknya ada 4 alasan utama kenapa doa itu penting. 1, doa itu adalah perintah Allah. Apa? Jadi saat bunda berdoa, hakikatnya bunda sedang menunaikan perintah siapa? Allah. Jadi yang minta kita berdoa itu siapa? Allah. Makin banyak seorang hamba berdoa, maka makin serius dia mendekat kepada Allah dalam ibadah yang terbaiknya. Keterangannya ada di surat Ghafir ayat ke-60. Surat apa? Quran surat Ghafir ayat ke-60. Dalam sebagian mushaf yang lain namanya surat Al-Mu'min. Jadi ada 2 nama. Dalam sebagian mushaf namanya surat Ghafir, dalam sebagian mushaf namanya surat Al-Mu'min. Ayat keberapa Ayat ke-60. Apa isinya? Perintah Allah kepada kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan penuhi, kabulkan setiap doa. Pertanyaannya, berarti kalau bunda berdoa, Allah senang atau tidak? Allah suka atau tidak? Allah senang, Allah suka, karena doa merupakan bagian daripada perintah Allah yang harus kita tunaikan. Bahkan disebutkan dalam ayat itu, dan apabila hambaku tidak berdoa, maka sesungguhnya dia sedang menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kenapa doa itu penting? Karena perintah Allah. Yang kedua, kenapa doa itu penting? Karena doa itu adalah cara komunikasi seorang hamba dengan siapa? Allah. Doa itu cara komunikasinya seorang hamba dengan Allah. Maka perhatikan, semua rangkaian ibadah apapun pasti ada doanya. Betul? Maka disebutkan ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Salat, ada doa enggak? Puasa, ada doa enggak? Haji umroh, ada doa enggak? Majlis ilmu, ada doa enggak? Makanya mohon maaf, kalau ada majlis yang tidak berisikan doa di dalamnya, ada yang tidak sempurna dari majlis tersebut. Diajarkan sama guru Hilman, di awal mulai dengan doa, di akhir tutup dengan doa, di tengah hadirkan doa dalam hatimu.
Karena yang melembutkan jamaahmu bukan lisanmu, tapi yang melembutkan hati siapa? Allah. Sebelum kamu berangkat taklim, doa, minta sama Allah. Pulang kamu dari taklim, doa agar semua yang kamu sampaikan kembali kepada Allah. Semuanya berisikan doa. Doa, doa, doa. Kenapa? Doa itu intisari ibadah. Makanya bunda sayang, kalau bunda taklim, barangkali secara ilmu teh bunda teh lieur dah kalau berpikiran tehnya teu nyambung itu naon itu lieur dah bunda sok lieur teh dengannya da loba pikirannya loba hutang bunda teh lieur lah pokoknya mah. Tapi bunda teh datang taklim, setidaknya mungkin bunda teu ngarti ilmuna, tapi minimal bunda dapat apanya? Doanya. Makanya datang taklim. Walaupun bunda ngerasa bahwa liur itu naonnya ngomong naon si ustadz ya pabelit gitu kan. Mungkin ada sebagian yang seperti itu. Bunda teh tenerap karena otak teh tenempel. Tapi minimal bunda datang, guru ngadoa, bunda angkat tangan, maka Allah malu tidak mengabulkan doa-doanya. Makanya bunda lamun teu bisa ngadoa minimal ngaminkeun. Ieu mah amin henteu. Kan sok kieu ngadoa teh batur kieu culak ciluk naon ceurik bunda kan sok ayanya kan ama kan apa sok aya kamera di mana-mana kan. Makanya bunda lamun kajian siap-siap ya wajah bunda teh tertangkap kamera ieu teh sok aya nu keur doa teh ngahulang, aya anu nangis anu aya nu meureunnya kan ama doa teh sok panjang merenya sok nanya nah teh itu jam sabaraha beres tuh sekuat aya nu ngahulang gitu aya mata kena punten pokoknya mah bunda minimal mah lamun urang teu bisa ngadoa, kalau kita nggak bisa doa maknya ngaminkeun teu bisa. Kalau kita nggak bisa ikut nangis dalam berdoa, minimal bunda merasakan ieu mah amin teu ceurik ge henteu. Malah nu aya paciwit-ciwit jeung tat itu naon doa naon itu doa naon itu panjang kieu. Coba bunda belajar ya, coba belajar hayati dalemin gitu. Itu tuh apa ya, dalam banget kalau bunda pahami itu, betul nggak? Makanya ada yang nanya, lamun nggak doa sok bahasa Indonesia, hayang bahasa Arab ngan sieun bunda teu ngarti. Bunda kan sok nanyanya si ama mun doa teh sok Indonesia kan, biar bunda teh paham karena doa itu artinya meminta, betul? Kalau bunda teu paham yang bunda minta lieur teu doa naon itu ieu teh antara cerik sedih atau cerik teu ngarti itu doa mata kena bunda ulah suuzon, ulah bilang kieu si ama teu bisa ngadoa pakai bahasa Arab, lain teu bisa. Sok lain teu bisa bunda, tapi biar bunda dan jamaah tuh paham apa yang diminta, betul? Makanya sering tuh ngulangin dari yang punya masalah keluarga. Ama keluarganya baik-baik saja. Tapi ate mewakili bunda, tapi perasaan bunda tidak merasa terwakili. Itu masalah salah sih sebenarnya. Mungkin yang sebelah kiri nggak terwakili, sebelah kanan mungkin ada masalah keluarga, betul? Sering bilang ya Allah lembutkan pasangan kami, cek nu ieu teh da pasangan orang mah bager naon cek nu ieu tapi jangan-jangan yang di sana lagi ada masalah dengan pasangannya, betul nggak? Mata kena ngado anak kudu umum buat semua, tapi terwakili. Makanya bunda yang tidak merasa terwakili jangan menghina yang terwakili. Ketuai cerik. Jangan-jangan yang nangis mah terwakili, betul nggak?
Jangan-jangan yang netesin air mata mah merasa. Bunda yang tidak merasa minimal mah iba dan mengaminkan. Iya mah iba henteu, amin ge henteu. Curi kitu wae. Lila doa teh. Padahal doa itu cara komunikasi dengan siapa? Allah. Makanya Bunda sering dengar ya, suka bilang, Bunda sayang, silahkan berdoa masing-masing. Iya kan? Khawatir ada doa yang tidak ucapkan. Minimal Bunda merasa ada yang Bunda ingin sampaikan. Yang lucu begini, pas bilang silakan Bunda berdoa. Ya Allah, eta cek si tadi bukan eta doana ya. Jadi Bunda teh bingung mau berkata-kata. Ada yang begitu, ada yang begini. Ya Allah, apalkan. Ya gitulah pokoknya nama ya. Ya Allah, sama aso dikasih kesempatan doa malah dipakai gitu. Kudu nama Bunda, sok pakai kata-kata Bunda. Yang ada masalah dan jangan nyontek ke orang lain. Tadi naon mana doana? Dan masing-masing juga punya persoalannya. Betul? Punya permintaannya. Makanya Bunda belajar. Kalau belum bisa khusyuk dalam berdoa, belajar. Gimana belajarnya? Ini mah tips aja ya, jangan bilang sama yang lain ya. Cuman kita doang ya. Ini rahasia loh beneran ya. Jangan divideoin. Ini kan rahasia di antara kita. Gimana caranya agar kita bisa doa teh khusyuk, doa teh menikaya dalam gitu ya, bahkan bisa nangis. Bunda belajar ya, bangun di sepertiga malam, kemudian coba Bunda doa di waktu sepertiga malam itu. Coba biasakan setiap malam bangun dalam kesendirian, Bunda minta itu. Ahilman merasakan sekali ya dahsyatnya doa di sepertiga malam itu. Apalagi Bunda bangun di sepertiga malam, hidup lagi berat, lagi walaupun masalah. Bunda teh bangun, semua udah berat rasanya. Coba belajar dari situ. Makanya sangat meyakini ya, di balik takdir yang membuatmu menangis, pasti setelahnya akan ada takdir yang membuatmu tersenyum manis. Status hari ini tuh status. Iya, bagus. Ya. Nah, ulangi. Percayalah, di balik semua takdir yang membuatmu menangis, pasti setelahnya akan ada takdir yang membuatmu tersenyum manis. Jadi alasan kedua kenapa doa itu penting, kenapa? Cara komunikasi kita dengan siapa? Yang ketiga, kenapa doa itu penting? Karena doa itu kekuatan orang yang beriman. Apa? Kekuatan orang beriman. Bunda sayang akan jadi lemah kalau Bunda dalam hidup nggak ada doa, betul? Maka kata Nabi dalam hadis, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Serapuh apapun hidup kita, sesulit apapun keadaan kita, maka doa jawabannya. Ahilman di buku sengaja menulis doa-doa pilihan yang bisa Bunda bacakan untuk bisa menguatkan hati Bunda. Yang keempat, kenapa doa itu penting? Karena doa bisa merubah takdir. Bisa apa? Masya Allah. Tidak ada yang lebih dulu merubah takdir seseorang kecuali doa. Makanya mohon maaf, tadi ketika bilang semua takdir yang membuatmu menangis, pasti Allah akan siapkan takdir yang membuatmu tersenyum manis. Itu bukan bim salabim abrakadabra prok. Jadi apa? Nggak bisa lantas begitu. Semuanya berproses. Salah satu nariknya dengan cara apa?
doa. Makanya doa bisa merubah takdir. Pertanyaannya, kita sudah berdoa. Sudah berdoa. Pertanyaannya, gimana cara Allah menjawab doa kita? Bunda sayang, ingat ya, setiap doa itu pasti Allah kabulkan. Karena janji Allah, ud'uni astajib lakum. Betul? Tapi kadang kita manusia suka nggak paham gimana cara Allah menjawab doa kita. Ingat ya, setiap doa prinsipnya pasti dikabulkan. Hanya kadang kita nggak paham gimana cara Allah mengabulkan, menjawab doa kita. Tulis, ada 4 jawaban dari setiap doa yang kita panjatkan. Jadi mulai hari ini, Bunda jangan bilang kalau Allah nggak mengabulkan doa saya. Jangan ya. Karena setiap doa pasti dikabulkan. Hanya bagaimana cara kita memahami doa, bagaimana cara kita memahami Allah menjawab doa kita. 1. Cara Allah menjawab doamu, yang pertama adalah jawabannya ditenangkan hatimu. Jadi nikmat yang paling besar setelah Bunda berdoa, dikasih tenangnya hati. Bunda punya masalah, mungkin gak lantas solusinya datang, enggak. Tapi setidaknya Bunda dikasih ketenangan hati. Bunda punya keinginan, Bunda minta sama Allah, gak langsung Allah kasih. Mungkin enggak, tapi setidaknya Bunda dikasih hati yang tenang. Yang ngasih siapa? Allah. Makanya mohon maaf. Ayo siapin kameranya. Siapin kameranya. Sudah? Nggak bisa diulangi lagi ya. Doa itu seperti payung. Doa itu seperti payung. Payung itu tidak bisa menghentikan air hujan. Tapi setidaknya dengan payung membuat tubuhmu terlindungi dari air hujan. Itulah doa. Doa itu tidak lantas membuatmu lepas dari masalah. Tidak lantas membuatmu lepas dari ujian. Tapi setidaknya doa itu membuat hatimu lebih tenang ketika menghadapi masalah. Doa itu membuatmu lebih tenang ketika melewati ujian. Maka jangan pernah berhenti berdoa, karena cara Allah menjawab doamu dengan menitipkan ketenangan dalam hatimu. Makanya Bunda sayang, kalau Bunda udah doa, 1 dikasih apa? Tenang. Ditenangkan hatimu. Masya Allah. Punya hati yang tenang itu mahalnya luar biasa Bunda. Mahal banget. Betul? Hari ini Bunda ngaji ke Asofia. Apa yang Bunda kejar? Salah satunya Bunda pengen ngejar apa? Ketenangan hati. Makanya ini latar belakang kenapa namanya As-Sakinah. Mungkin Bunda nanya, kenapa majelisnya namanya As-Sakinah? As-Sakinah itu artinya tenang, nyaman, adem, sejuk. Nanti ada lagi satu nama yang lain, sama namanya tenang, artinya mutmainnah. Apa bedanya sakinah dengan mutmainnah? Kalau sakinah itu maknanya ketenangan yang berasal dari diri dan menenangkan orang lain. Itu namanya sakinah. Jadi yang tenang bukan hanya dirinya, tapi semua orang yang ada bersamanya ikut apa? Tenang. Makanya rumah tangga namanya apa? Sakinah. Biar suaminya tenang, istrinya juga tenang.
Karena sakinah itu tenang, menenangkan gitu. Kalau mutmainnah artinya tenang karena ditenangkan. Siapa yang menenangkannya? Allah. Ini rumus. Berarti kalau bunda pengen tenang, jangan jauh dari Allah. Kalau bunda pengen bisa nenangin orang lain, jangan jauh dari Allah. Karena sumber ketenangan dari siapa? Allah. Jelas apa jelas? Satu, cara Allah menjawab doamu, ditenangkan hati. Yang kedua, cara Allah menjawab doamu gimana? Diampuni dosamu. Jadi saat bunda berdoa minta A, minta B, minta C, tanpa disadari, sebenarnya mohon izin ya, tolong catat kalimat ini. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Sebelum minta apapun, mulailah dengan minta ampun. Karena mohon maaf, bukan doa bunda yang kurang, tapi dosa bunda yang masih banyak. Sehingga seakan-akan bunda sering berdoa, tapi kenapa belum Allah kabulkan? Bukan kurang doanya, tapi banyak dosanya. Betul? Maka bunda sayang, ketika bunda minta A, minta B, minta C, belum dikabulkan, jangan berhenti berdoa. Jangan-jangan Allah mengabulkan doa bunda, bukan dikabulkan permintaan bunda, tapi diampuni dosa-dosa bunda. Pertanyaannya, bunda sebelum minta apapun, sering gak minta ampun? Maka kalau bunda perhatikan, AA doa tuh pasti di awal minta apa dulu? Minta ampun. Semua disebutin. Mata kami, lisan kami, semua kan? Ya Allah, kalau kami pernah makan yang haram. Ya Allah, ampuni kalau kami pernah durhaka sama orang tua. Disebutin. Apalagi yang orang tua tuh, panjang sekali. Kenapa orang tua begitu panjang? Karena kata Nabi, ada 2 dosa yang balasannya langsung disegerakan di dunia. Satu, dosanya seorang anak karena menyakiti orang tuanya, langsung cash di dunia. Yang kedua, dosanya seseorang karena menzolimi orang lain. Makanya perhatikan, semua yang menyangkut orang lain, pasti doakan khusus. Ya Allah, ampuni mata kami jika pernah merendahkan orang lain. Ya Allah, ampuni lisan kami sering berbohong, ya kan? Ingkar janji, fitnah, ghibah, sumpah serapah yang melibatkan orang lain, minta ampun. Khawatir dibalas keras di dunia. Ya Allah, kalau hamba pernah menipu, zolim sama orang, pernah makan harta yang haram, nauzubillah pernah berzina, minta ampun ya Allah. Terus lama tuh, lama banget. Biar apa? Biar kita tuh gak ada sangkutan sama Allah, biar gak ada sangkutan sama manusia. Dosa sama Allah, bunda bertobat sungguh-sungguh, Allah ampuni. Tapi salah sama manusia, kalau kita belum selesaikan di dunia, khawatir jadi beban sampai kita ke akhirat. Bunda nanya sama AA, bunda udah minta maaf sama orangnya, tapi orangnya gak mau maafin. Bukan urusan kita. Urusan kita berusaha terus memperbaiki diri. Minta maaf sama orangnya, minta ampun sama Allahnya. Adapun orang itu maafin kita atau enggak, biarkan jadi urusan dia. Yang penting kita punya salah, ngaku kalau kita punya. Jelas apa jelas? Satu, cara Allah menjawab doamu, ditenangkan hatimu. 2, diampuni dosamu. Yang ketiga, cara Allah menjawab doamu. Yang ketiga, didekatkan dirimu dengan Allah. Didekatkan dirimu dengan siapa? Allah. Bunda sayang, ada yang sering ngerasa begini, kok kayaknya Allah tuh jauh banget ya sama saya. Kayaknya bunda tuh udah gak kurang-kurang doa, tapi kok kayaknya gak ada perubahan dalam hidup bunda ya. Mohon maaf, bukan Allahnya yang jauh, mungkin kitanya yang tak dekat dengan Allah. Coba bunda buka surat Al-Baqarah
ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada ayatnya? Surat apa? Al-Baqarah ayat 186. Ini yang paling menarik, Bunda. Itu ayatnya 186. Sebelumnya tarik 3 ayat ke belakang. Ayat 183 Al-Baqarah isinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat perintah tentang apa? Puasa di bulan suci Ramadan. Yang paling menarik, kenapa ayat doa ditempatkan di ayat yang menjadi rangkaian ayat puasa Ramadan? Jawabannya, seseorang tidak akan mungkin berkualitas Ramadannya kalau tidak ada doa di dalamnya. Makanya ada 5 nama lain dari Ramadan. 1, Ramadan itu syahrus syam, bulannya berpuasa. 2, Ramadan itu syahrul qiyam, bulannya sholat. Karena di Ramadan ada sholat malam yang khusus di bulan Ramadan. Sholat apa namanya? Sholat tarawih. Yang ketiga namanya syahrul Quran. Karena Ramadan diturunkan di bulan karena Ramadan diturunkan, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Betul. Di pabelit itu ya. Bahkan mohon maaf, kenapa Ramadan jadi bulan yang mulia? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kata sebagian ulama, kalau seandainya Al-Quran tak diturunkan di bulan Ramadan, rasanya Ramadan tak akan menjadi bulan yang paling mulia. Tapi karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan jadi bulan yang mulia. Ini rumus. Semua yang dekat dengan Quran pasti mulia. Ayo kita perhatikan. Bulan diturunkannya Al-Quran jadi bulan yang paling mulia. Namanya apa? Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran jadi malam apa? Lailatul Qadar. Manusia yang diberikan wahyu Al-Quran jadi manusia yang paling mulia. Siapa namanya? Rasulullah Muhammad SAW. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran jadi kota yang paling mulia di dunia, Makkah dan Madinah. Betul? Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran jadi pemimpinnya para malaikat. Siapa namanya? Malaikat Jibril alaihissalam. Karena kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena setiap Quran yang kamu baca akan jadi syafaat ketika nanti hari kiamat. Ramadan apalagi nanti, karena Ramadan syahrul Quran. Yang keempat, Ramadan syahrus sodakoh, bulannya sodakoh. Mulai geder di bulan Rajab, mulai semangati di bulan Sya'ban. Dan yang terakhir, Ramadan syahrud doa, bulannya berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika engkau bertanya di mana Allah itu, katakan Allah itu dekat. Dan apabila hambaku bertanya di mana Allah dekat, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah setiap hambaku yang berdoa. Maka ingat, orang yang berdoa didekatkan dirinya dengan siapa? Allah. Nikmat apa enggak? Hidupnya dijaga oleh Allah, ditemani oleh Allah. Kenapa? Doanya. Makanya perhatikan Bunda, perhatikan. Semua para nabi yang punya kisah luar biasa pasti ada doanya. Nabi Adam alaihissalam ketika dipisahkan dengan Siti Hawa, diusir dari surga. Doa tidak? Apa doanya? Rabbana
Zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diusir dari surga, dipisahkan dengan Hawa, berdoa kepada Allah, sampai kemudian Allah pertemukan lagi di satu gunung namanya Jabal Rahmah, di satu bukit namanya Arafah. Disitulah tempat kita berhaji. Betul? Yang bunda doakan, yang belum berangkat haji bisa berangkat haji, yang belum umroh bisa berangkat umroh. Jadi bunda, kalau bunda mendengar semuanya tuh harus, oh iya. Nah, semua ada doanya. Nabi Yunus alaihissalam, satu kali Nabi Yunus masuk ke dalam perutnya ikan paus. Betul? Dan Nabi Yunus minta keluar dari ikan paus itu. Berkali-kali minta keluar, nggak dikeluarin. Ditusuk-tusuk itu perutnya ikan paus, nggak keluar. Sampai Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat zalimin. Kemudian Allah keluarkan Nabi Yunus dari perutnya ikan paus. Yang paling menarik, ikan paus itu melipir ke pinggiran lautnya. Dikeluarkan Nabi Yunus di pinggiran laut, di pantainya. Kebayang nggak kalau ikan paus itu mengeluarkan Nabi Yunus dalam lautan? Mungkin Nabi Yunus keluar, tapi akan apa? Tenggelam. Ini yang paling menarik. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Maka bunda sayang, semua ada doa. Nabi Ibrahim alaihissalam satu kali dibakar oleh api yang panas. Masya Allah, apinya tak sampai membakar tubuhnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Semua ada doanya. Doa membuatmu lebih dekat dengan Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana cara Allah menjawab doamu? Caranya adalah dicukupkan kebutuhan. Masya Allah. Kenapa bilangnya kebutuhan bukan keinginan? Karena Allah selalu memberi apa yang kamu butuhkan, bukan yang semata-mata kamu inginkan. Jadi kalau bunda minta A, tapi Allah malah ngasihnya B, berarti menurut Allah yang kamu butuhkan bukan A, tapi B. Jelas? Bunda minta suami yang soleh, tapi bunda dikasih suami yang kurang. Apakah Allah salah alamat? Terus apa sekarang bilangnya? Kenapa Allah ngasih suami yang kurang soleh, padahal mintanya suami yang soleh? Ayo, gimana cara belajarnya? Bunda minta suaminya A, tapi dikasihnya B. Apakah mungkin Allah salah alamat? Apakah mungkin Allah salah takdir? Pertanyaannya, kenapa begitu? Ayyukum ahsanu amala. Kalau bunda pengen hidup ini baik-baik saja, dari mana bunda dapat pahala sabar? Kalau semua orang mencintai kita, dari mana bunda punya pahala memaafkan? Kalau bunda minta A dikasih, minta B dikasih, minta C dikasih, bagaimana bunda bisa menangis dalam berdoa? Bukankah tetesan air mata seringkali menetes saat bunda meminta kepada Allah dengan doa yang belum Allah kabulkan? Betul? Pertanyaannya, apakah ada yang rugi dengan doa? Apakah ada yang sia-sia dengan doa? Kalau balasannya 4 ini, coba, keren gak? Keren. Kalau balasannya 4 ini, apakah ada yang sia-sia? Ayo, ulangi. 4 jawaban Allah dari doa. 1 apa? Ditenangkan hatimu. 2, diampuni dosamu. 3, didekatkan dirimu dengan Allah. Yang keempat,
dicukupkan kebutuhanmu. Kalau begini jawabannya, apakah ada yang rugi dengan berdoa? Walaupun bunda merasa A, aku tuh mintanya A, tapi kenapa Allah tuh ngasihnya B? Aku tuh mintanya begini A, tapi kenapa yang datang teh begitu? Kenapa A? Kenapa? Shh. Mulai hari ini, bunda jangan melihat pada sudut pandang yang itu. Karena begitu banyak yang Allah kasih dari semua doa yang bunda belum kasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Disebutkan dalam hadis yang lain. Ini menarik luar biasa. Satu kali ada seseorang yang orang ini terkaget-kaget ketika sampai di surga. Dia menempati surga Firdaus, surga VVIP. Dia bertanya sama Allah, ya Allah, kenapa aku sampai di surga yang indah ini? Perasaan sholatku biasa saja, perasaan sodakohku biasa saja, perasaan amalku biasa saja. Ya Allah, apa yang membuat Engkau takdirkan aku berada di surga yang indah ini? Apa jawaban Allah? Satu, hambaku, aku tempatkan engkau di surga yang terbaik ini karena ini adalah jawaban dari semua doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia. Ini adalah hasil akhir dari semua jawaban atas semua doamu yang pernah kau minta kepadaku saat di dunia. Aku melihat engkau pengen punya suami yang soleh, tahu. Tapi di dunia kamu dikasih suami yang kurang soleh. Tapi kamu gak berhenti berbuat baik. Kamu gak berhenti jadi istri yang baik. Kamu gak berhenti jadi istri yang soleha. Terus minta sama Allah agar suamimu berubah. Tapi sampai kamu hidup di dunia, aku belum kasih suami yang soleh ini. Kata Allah, aku kasih di surga ini. Makanya bunda kaget, kenapa suami saya jadi ahilman begini? Misalnya ya. Ada di antara bunda yang mungkin ketika di dunia urusan rezekinya terbatas, susah, miskin, nggak punya apa-apa. Tapi ketika di surga, bunda punya istana yang luas, harta yang luar biasa. Sampai bunda bertanya, ya Allah, dari mana ini semua? Kata Allah, hambaku, ketika di dunia engkau diuji dengan miskinmu, engkau diuji dengan susahnya duniamu, tapi engkau tak pernah berhenti berdoa kepada aku. Maka aku gantikan semua jawabannya. Mungkin bukan di dunia, tapi di surga ini. Silahkan engkau ambil pengen harta apapun di surga ini. Bunda diuji sama anak ketika di dunia. Ketika di sana, bunda ketemu sama anak-anak bunda itu. Tanya, ya Allah, perasaan anakku nguji banget waktu di dunia. Tapi kenapa sekarang ada anak-anak kecil yang nyamperin aku, ngasih susu terbaik buatku, minuman terbaik buatku, nyiapin baju terindah untuk. Kata Allah, engkau diuji dengan anakmu yang begitu luar biasa di dunia. Tapi engkau gak pernah berhenti berdoa agar anakmu soleh. Gak pernah berhenti berdoa agar anakmu baik. Kamu terus berdoa. Kata Allah, ini jawaban atas doamu. Aku kirimkan anak-anak yang lucu menghiburmu di surga ini. Jadi Masya Allah, semua doa kalau tidak dikabulkan di dunia, Allah akan kabulkan di mana? Di akhirat, di surganya. Pertanyaannya, apakah ada yang sia-sia dari doa? Tidak. Bunda jangan bilang Allah nggak ngabulin doa saya. Jangan. Bunda jangan bilang Allah nggak denger doa saya, Allah nggak ngerti doa saya. Shh.
Bukan Allah nggak ngerti, kadang kita yang tak paham bagaimana cara Allah menjawab setiap doa kita. Betul? Ayo tolong jawab yang keras. Mana yang paling banyak punten doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, atau segala sesuatu yang Allah beri tanpa kita minta? Rasa-rasanya lebih banyak segala sesuatu yang Allah beri tanpa kita minta. Betul? Jawab, malam hari tadi Bunda minta nggak agar pagi ini mata terbuka? Tapi Allah kasih. Malam tadi apakah Bunda minta, ya Allah besok saya pengen bernafas? Minta nggak? Tapi Allah kasih. Semalam Bunda minta nggak, ya Allah besok suamiku jangan engkau ambil dulu usianya? Minta nggak begitu? Masih ada? Iya kan? Nangis jadi ketawa. Dari semua doa yang Bunda rasa belum dikabulkan, menurut AA lebih banyak yang Allah kasih tanpa Bunda minta. Pertanyaannya, masihkah Bunda membandingkan semua pemberian Allah dengan mintanya Bunda yang belum Allah kasih? Maka ini menjadi penting Bunda tahu cara Allah menjawab doamu. Ada berapa? 4. 1, ditenangkan hatimu. 2, diampuni dosamu. 3, didekatkan dirimu. 4, dicukupkan kebutuhan. Tapi kan pengen doa kami dikabulkan sesuai maunya kami. Pengen gak? Minta A dikasih A, pengen? Minta B dikasih B, pengen? Gimana caranya? Jawabannya ada di mana? Jawabannya insya Allah. Jawabannya ini materi yang akan dibahas nanti bulan Ramadan. Hari ini ada ilmunya apa enggak? Jelas apa jelas? Paham? Bisa diamalkan? Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita disayang sama Allah. Kita saling sayang karena siapa? Saling cinta karena siapa? Selalu bilang sama siapapun, kalau ada yang kurang baik dari Bunda ingetin Ahilman. Kalau ada yang kurang dari ilmunya ingetin Ahilman. Dan pesan saya, kalau Bunda nanti masuk surga dan tidak menemukan di surga, cari. Sama kalau juga ditakdirkan masuk surga, juga nyari Bunda. Tapi yang dicari yang mana? Yang tahu kan, mana ada apa? Jawabannya ya Allah, mudah-mudahan semua jamaah yang pernah dengar ceramah ada wasilah kebaikan dari ceramah Ya Allah, masukkan ke dalam surga. Udah. Cinta karena Allah, sayang karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Insya salam buat keluarga di rumah ya. Insya Allah. Semoga semua sehat walafiat. Terakhir, mari kita doa sama-sama. Tapi sebelum doa, seperti biasa, agar doa kita lebih cepat dikabulkan, dengan cara apa? Infak sodakoh. Infak sodakoh itu menghapuskan dosa. Infak sodakoh itu mengabulkan doa. Ya Allah, gantikan yang berinfak dengan pahala yang terbaik. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Angkat kedua telapak tangan. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah, ya Tawwab. Duhai Allah yang Maha Penerima taubat. Ya Allah, ya Afu. Duhai Allah yang Maha Pemaaf. Ya Allah, Engkau tahu isi hati kami. Ya Allah, Engkau melihat seperti apa keadaan kami. Ya Allah, Engkau tahu beratnya ujian yang sedang kami hadapi. Ya Allah, Engkau tahu banyaknya masalah yang sedang menghampiri kami. Ya Allah, Engkau tahu setiap hajat keinginan yang kami miliki. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika semua ujian yang hadir, jika semua musibah yang datang, jika semua masalah yang bertubi-tubi menghampiri, jika semua itu disebabkan karena dosa-dosa kami, ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kami sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ighfir lana, ampuni semua dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan rapat-rapat sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni kami yang sering melalaikan sholat, ya Allah. Sering mengakhirkan sholat, ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni kami yang jarang baca Al-Quran. Ya Allah, ampuni hati kami yang kadang kurang syukur dengan nikmat-Mu, kurang sabar dengan ujian-Mu, kurang ikhlas beramal kepadamu. Ya Allah, kami berbuat baik, tapi kami sering ria dalam berbuat baik. Istighfar. Istighfar. Ya Allah, kami sibuk beramal, tapi seringkali amal kami lebih banyak ingin dipuji orang lain. Istighfar. Ya Allah, kami berangkat ngaji, berangkat taklim, tapi seringkali hati kami hanya ingin dibilang soleh sama orang lain. Istighfar. Ya Allah, sering kami ngaji, sering kami taklim, tapi akhlak kami belum berubah. Ya,
Mata sering merendahkan orang lain, istighfar. Lisan sering berbohong, ingkar janji, gibah, fitnah, istighfar. Ya Allah, ampuni mulut kami, ya Allah, banyak dosa. Tangan, ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah mengambil yang haram, pernah bersentuhan yang dengan bukan mahram. Ya Allah, ampuni. Ya Allah, ampuni kami yang buruk masa lalunya. Entah berapa sering aurat kami terbuka sebelum ini, ya Allah. Istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua kami. Entah berapa sering kita menyakiti hati orang tua, istighfar. Ya Allah, maafkan kami pernah menyakiti hati ibu kami. Ya Allah, ampuni kami sering melawan ayah kami, istighfar. Rumah tangga, ya Allah, ampuni rumah tangga kami. Ya Allah, ampuni kami belum jadi istri yang baik. Ya Allah, ampuni kami belum jadi ibu yang baik. Ya Allah, ampuni kami belum jadi orang tua yang baik. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Ya Allah, jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, rukunkan keluarga kami, lembutkan hati pasangan kami. Bunda sayang yang sudah berumah tangga, hadirkan wajah pasangan, anak-anak, sebut namanya. Ya Allah, pasangan kami yang bernama. Ya Allah, anak-anak kami yang bernama, sebutkan nama anak-anak. Ya Allah, takdirkan semua anak kami soleh dan soleha. Ya Allah, kami belum jadi orang tua yang baik, tapi kami ingin punya anak yang baik. Ya Allah, kami belum jadi orang tua yang soleh, tapi kami ingin punya anak yang soleh. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, jaga keluarga kami. Ya Allah, jika di antara kami ada yang telah ditinggal oleh pasangannya, ya Allah, tempatkan dia di tempat terbaik-Mu, ya Allah. Lapangkan alam kuburnya, ya Allah. Kumpulkan lagi bersamanya di surga-Mu, ya Allah. Bunda sayang, jamaah, silakan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah seberat apapun, ayo minta sama Allah. Yang lagi susah, ayo bilang sama Allah. Yang lagi gelisah, yang lagi bingung, ayo minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, tolong kami, bantu kami, ya Allah. Ya Allah, kalau bukan kepadamu, kepada siapa lagi? Ya Allah, kami yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Kami yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Kami yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Kami yang punya aib, tutup aibnya. Kami yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Ya Allah, di bulan Rajab ini, perbanyak amal soleh kami. Ampuni dosa kami.
Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami bertemu Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami bertemu Ramadan. Sehatkan badan kami bertemu Ramadan. Mudahkan, lancarkan rezeki kami bertemu Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Kau kumpulkan lagi kami di surga, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah terima semua doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda sayang, teteh sayang, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan semuanya sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.